warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hortensi Purnama dengan nomor induk mahasiswa 2023143173 dari kelas 3E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Palembang. Oke, baiklah, di sini saya akan membuat tugas video simulasi mengajar untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran Inovatif SD dari dosen pengampu saya, Bapak Reza Syabani, Sarjana Pendidikan Magister Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih, gimana kabar semuanya? Semuanya baik? Sehat? Oke, alhamdulillah ya. Jadi semuanya baik dan sehat. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kenapa Bu harus berdoa? Harus dong, supaya pembelajaran kita pada pagi ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan insya Allah membawa berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, nah kan minggu kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda. Nah sekarang kita belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, mengapa sih benda ini mengalami perubahan wujud dan mengapa Bu kita harus belajar ini? Oke, kita bahas sama-sama ya. Semuanya perhatiin Ibu ke depan, oke? Oke, jadi di sini kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa saja sih tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari tentang perubahan wujud benda? Nah, jadi yang pertama itu kita bisa menyebutkan contoh. Contoh apa saja nih? Contoh benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Yang kedua, kita bisa memahami proses perubahan wujud benda. Jadi kita bisa tahu nih, oh proses ini nih berarti yang terjadi sehingga perubahan benda itu bisa terjadi. Yang ketiga, kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Jadi kita bisa tahu nih, oh berarti faktor-faktor ini nih yang dapat terjadi sehingga terjadi perubahan wujud benda tersebut. Dan yang keempat, kita bisa menyebutkan contoh bentuk perubahan benda wujud yang bisa kita alami di kehidupan sehari-hari kita. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian perubahan wujud benda. Apa sih perubahan wujud benda itu? Nah, jadi perubahan wujud benda itu adalah bentuk perubahan yang terjadi pada suatu benda yang berbeda wujud dari sebelumnya, mulai dari ukuran, bentuk, warna, dan aromanya itu semuanya ikut berubah. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat benda. Nah, sifat-sifat benda ini terbagi menjadi 3 sifat. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, ada benda gas. Benda padat. Nah, salah satu sifat benda padat ini, dia menempati ruang dan memiliki massa. Nah, bisa kita lihat di sana ada contohnya, ada batu, ada buku, ada meja, ada bola. Oke, lanjut. Di sini kita masuk ke sifat benda cair nih. Nah, sifat benda cair ini salah satunya itu dia memiliki volume yang tetap dan mengalir. Nah, di sana ada contohnya seperti ada air, ada minyak, dan juga ada madu. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat benda yang terakhir, yaitu sifat benda gas. Nah, sifat benda gas ini salah satunya itu sama seperti benda padat tadi. Dia menempati ruang dan memiliki massa. Nah, contoh dari benda gas sendiri itu bisa jadi seperti ada asap atau gas alam. Nah, itu contoh dari benda gas. Oke, lanjut. Di sini kita masuk ke macam-macam bentuk perubahan wujud benda, yaitu ada 6 macam bentuk. Yang pertama membeku, yang kedua mencair,
yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal. Nah, yang pertama tadi dengan cara membeku, yaitu bentuk perubahan wujud benda yang terjadi dari benda cair ke benda padat. Nah, misalkan di saat kita memasukkan air ke dalam kulkas atau ke dalam freezer. Nah, lama-kelamaan otomatis air tersebut akan berubah menjadi beku. Nah, itu contoh dari bentuk perubahan dengan cara membeku. Nah, selanjutnya yang kedua itu dengan cara mencair, yaitu bentuk perubahan wujud benda padat ke benda cair. Contohnya, misalkan nih lilin. Nah, lilin yang kita bakar atau kita panaskan, otomatis lilin tersebut lama-kelamaan akan meleleh dan menjadi cair. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu dengan cara menguap, yaitu bentuk perubahan wujud benda dari benda cair ke benda gas. Contohnya, misalkan bensin nih. Nah, bensin yang kita biarkan terbuka, lama-kelamaan akan menjadi habis. Nah, itu contoh dari penguapan. Lanjut yang keempat dengan cara mengembun, yaitu bentuk perubahan wujud benda dari benda gas ke benda cair. Contoh, misalkan ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, otomatis di bagian luar gelas tersebut akan menjadi basah dan muncul butiran-butiran air-air kecil. Lanjut yang kelima yaitu dengan cara menyublim, yaitu bentuk perubahan wujud benda yang terjadi pada benda padat menjadi benda gas. Contohnya itu misalkan kapur barus. Nah, kapur barus yang kita simpan di dalam lemari otomatis lama-kelamaan akan menjadi habis. Nah, itu yang dimaksud dengan cara menyublim. Selanjutnya yang keenam yaitu dengan cara mengkristal, yaitu bentuk perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya itu misalkan peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Oke nih, Ibu rasa cukup ya pembelajaran kita hari ini, dan Ibu rasa kalian semua juga sudah paham dan ngerti tentang macam-macam perubahan wujud benda dan bagaimana ia bisa berubah. Nah, nanti kalian pelajari lagi di rumah, oke? Ibu cukupkan, dan sebelum menutup pembelajaran kita berdoa kembali ya. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa jaga kesehatan dan belajar lagi untuk di rumah. Oke, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.